Kita masih nunggu dari Pak Budi ya, teman-teman. Halo, halo Halo, Pak. halo. Terdengar ya suaranya ya? Oke. Oke. Kayaknya sinyalnya ya Pak yang kurang bagus ya. Enggak sih, lumayan, lumayan. Wes, Oh, oke masih. oke. Oke, oke, oke. Udah ini sudah Udah. terlihat Pak. Jadi, Oke, selamat malam Pak. selamat malam Nisa. Oke, ini udah baru tiga ya join ya, karena barusan ada Buat gangguan teknis terkait dengan jaringan. Oke, kita malam ini dari Akad Desa Indonesia, teman-teman bakalan ngobrol soal pemuda desa bincang buku kalau di acara kita setiap rutinan kita. Terkait hal ya. ini kita mau bahas tentang buku dari yang Pak Budi tulis nih. Beliau ini biasanya dipanggil oleh Pak Budi Oseng ya Pak ya. Akrab disapa dengan Pak Budi Oseng. Ini judul Politik Santet yang sangat fenomenal sekali. Ini tulisan buku beliau. Banyak sekali yang mau order, banyak sekali yang ingin membaca bagaimana sih yang ingin disampaikan dalam buku itu. Oke Pak, kita masuk ke sesi sharing-sharing ya Pak ya. Iya, silakan. Nah, silakan. Oke. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan Nisa di sini Pak, mengapa Bapak itu mengambil judul politik santet? Itu kan kayak wah santet kan, karena Banyuwangi kan kalau kita ketahui kan masyarakat orang luar Banyuwangi pasti berpikirnya Banyuwangi itu identik dengan santet nih. Terus muncul buku politik santet nih. Itu sebenarnya apa yang membuat Bapak mengambil judul itu? Begini, dengar ya? Masih dengar ya? Halo, masih dengar ya? Ya Pak? Iya Oke. dengar-dengar. Jadi gini, saya enggak sengaja menemukan judul itu. Yang jelas, buku itu saya tulis untuk menjawab anak-anak saya, adik-adik saya yang enggak ngerti politik, kemudian tanya tentang politik. Gitu loh ya. Jadi daripada saya jawabnya capek, sana kemari, bulet, kemudian saya punya inisiatif bikin buku. Gitu. Kebetulan saya selama jadi jurnalis itu saya lebih banyak mengangkat berita-berita politik, sehingga saya merasa tertarik untuk ngerangkum itu, mulai dinamika politik gimana sih gitu loh. Kemudian tak susun. Judul itu ketemu terakhir, kayak apa sih gitu. Sampai ada yang protes, ada yang teman-teman mahasiswa yang protes. Sampean tahu nggak filosofi santet bla 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 bla. Saya ketawa aja, saya sih nggak sengaja gitu loh. Ya saya jawab, sampean udah baca bukunya? Belum lah, kok sampean protes, saya bilang gitu. Itu saya pinjam istilah. Buku itu boleh pinjam istilah. Sampai ditanya, terus kenapa pakai santet? Lo politik itu kan kayak santet bayangan saya. Nggak nampak tapi jelas gerakannya, ayo. Ya, santet itu. Ya. Nggak ngerti mantrane piye, nggak ngerti, roro ada korbannya gitu. Saya umpamakan gitu. Saya mohon maaf kalau peminjaman istilah itu nggak benar, tapi ternyata banyak yang setuju. Iya, ya kayak ruwetnya santet itu. Satu, sekaligus ini klarifikasi bahwa santet itu sebetulnya bukan untuk bunuh loh ya. Santet ini ilmu pengasihan loh, inget itu ya. Yang untuk bunuh itu sihir, di mana-mana ada, di Amerika ada yang namanya voodoo gitu. Nah, jadi judul itu tak pakai gitu. Begitu rumitnya politik itu sampai seperti saya ngumpamakan supaya ngomong kena santet itu bingung siapa yang mau ditemui, siapa yang ini gitu loh ya. Contohnya tiba-tiba ada yang jadi bupati, siapa sing nggotong gitu loh ya. Siapa yang ngusung, bagaimana caranya, kita enggak tahu gitu loh ya. Ya podo-podo mau ke santet itu. Tiba-tiba Nisa misalkan tiba-tiba jatuh cinta sama saya.
bingung kan nempui sopo sing garai dan sebagainya. Seperti itulah politik gambaran saya. Gitu ya. Itu tentang judul. Oke. Jadi ide itu saya mulai ketika saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa pihak oposisi santet itu yang nggak ngerti politik gitu ya. Kemudian tak ceritakan lah, iki lho rangkaiannya politik begini. Bagaimana dulu apa sampai hari ini pun orang nggak berani nyebut atau menyanyikan lagu Genjer-Genjer tak ungkap. Apa sih lagu Genjer-Genjer itu gitu loh. Nah itu bagian dari dinamika awal kamu tahu apa sampai dengan masa pemerintahnya Pak Aswaranas ini pada masa-masa awal sudah kita kutip bagaimana Pak Anas punya prestasi dan sebagainya. Jadi dinamika itu kita suguhkan dalam buku ini supaya mereka-mereka yang awal nanya ke saya apa itu politik, biar ngerti ini loh kronologinya politik, bahwa politik itu harus jungkir balik begini, gitu ya. Politik itu harus pakai strategi ini, cara nyingkirkan teman pakai ini, gitu loh. Seperti itu kira-kira Mbak Disa. Oke, dari gambaran awal dari judulnya itu sudah sebenarnya bukan hal yang mistis ya Pak ya? Iya, bukan, nggak ada kaitan mistis. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik. Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada pembaca nih lewat tulisan Bapak di politik? Gini ya, sebetulnya saya bukan orang politik, sampai hari ini saya tidak pernah terjun ke dunia politik. Saya hanya merangkum saja. Kemudian kalau ditanya apa yang kepingin saya sampaikan, banyak hal tentang politik itu yang masyarakat harus tahu. Ya, banyak hal tentang politik yang masyarakat harus tahu. Karena apa? Masyarakat itu objek politik itu ya masyarakat itu. Ya, mereka sebetulnya yang menentukan siapa yang harus duduk di legislatif, siapa yang harus duduk di ini. Parpol itu kan alat-alatnya tok. Pemilihnya kan masyarakat. Lele masyarakatnya gak ngerti waro-waro ujuk-ujuk dikasih nyok iki coblosen dari bupatimu gitu loh. Kan lucu di mana letak demokrasinya di situ gitu. Nah, melalui buku ini sebetulnya kita kepingin membuka gambaran. Ini loh dinamikanya dari awal penjaringan sampai pencalonan sampai jadi bupati sampai di demo dan sebagainya. Oh, dinamikanya seperti ini. Terus pertanyaannya masyarakat, terus saya harus bersikap gimana gitu masyarakat. Loh, sampean yang punya hak. Itu saya sering ditanya. Kita harus bersikap bagaimana? Setelah tahu gambaran itu sampean harus punya hak, yang punya hak. Apa wis bener sing sampean coblos iku mewakili pikiran sampean, begitu jawaban saya. Karena ujung-ujungnya apa yang sampean coblos, sampean wakilkan di kursi legislatif itu nanti akan menjadi tangan-tangan sampean untuk ngatur negara ini melalui dunia politik. Lalu sampean nggak ngerti berarti kekuasaannya itu. Meskipun era-era terakhir ini ada istilah politik transaksional macam-macam lah, saya nggak ngerti. Tapi objeknya tetap masyarakat. Nah, disinilah saya kepingin dudui masyarakat. Ini loh, lah kaget toh awakmu ya, lah kaget toh gitu. Lah iya kan? Lah jangankan masyarakat awam, pengalaman saya, banyak orang-orang yang sudah lama kecimpung di dunia politik pun ketika selesai baca buku saya juga terheran-heran. Mosok mas sampai gini? Loh, tak bilang iya, buku saya ini sudah terbit 4 tahun yang lalu loh. Pertama di Riau loh, kalau buku saya ini tidak beres mungkin saya sudah digugat secara hukum. Maka saya cerita ya apa adanya. Saya liputan ini gitu. Ada catatan, ada referensinya. Bahkan saya ingat buku saya ini terbit setelah dikoreksi oleh seseorang yang ada di tulisan buku itu. Itu saya ngelengkapi catatan kaki sama sumber-sumber referensinya itu hampir setahun loh, nggak gampang loh saya bilang gitu. Disitulah buku itu alhamdulillah jadi banyak referensi teman-teman dan sebagainya. Jadi apa yang kepingin saya sampaikan? Yang kepingin saya sampaikan masyarakat harus tahu karena Anda objek politiknya. Anda yang menentukan siapa yang harus duduk di kursi legislatif. Karena kalau mereka nggak dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh konstituen, nggak mungkin mereka duduk kan begitu. Tapi selama ini masyarakat punya peran nggak menentukan kamu yang harus ke sana, kamu nggak ada. Masyarakat selama ini hanya jadi objek tok. Pokoknya pemilu coblosan iki gitu, pemilu coblosan iki, melo iki, nanti getun, keri-keri, ayo demo gitu loh. Kan lucu, masyarakat itu orang loh ya, orang yang punya nalar, punya kedaulatan tertinggi katanya negara ini masyarakat. Nah, sorry saya enggak menyimpulkan. Dari situlah awal gagasan saya, masyarakat harus tahu dinamika politik itu aja kok.
supaya mereka dinggoni kelambi abang ngerti maksudnya apa, sing digiring nang kelambi itu ya ngerti maksudnya apa. Melalui warna-warna itulah mereka harus menyalurkan pemikirannya. Begitu Mbak Nisa. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Okay. Pertanyaan lagi nih Pak. Tadi kan pemegang kedaulatan, sebenarnya kedaulatan itu ada di tangan masyarakat. Masyarakat sendirilah yang sebenarnya menjadi pemimpin lewat dengan orang yang dipilihnya ketika pemilu. Nah, kira-kira nih Pak, kita sebagai pemuda desa, sebagai mahasiswa, apa yang perlu kita lakukan untuk benar-benar kita bisa berdaulat secara demokrasi, Pak? Gini nih ya, saya kalau sudah ngomong sama mahasiswa generasi muda, saya bukan saya sensitif ya. Saya melihat mereka itu adalah harapan gitu loh ya. Maksudnya begini, pernah satu ketika bedah buku ya, itu ada mahasiswa dengan lantang itu ngomong, Bapak nulis seperti itu apa maunya gitu. Ingat saya. Terus apakah kita tidak boleh masuk dunia politik gitu? Benar itu pertanyaan itu muncul. Saya senyum. Mas, sampean anak muda, sampean jangan jadi pengecut. Dengan tak tunjukkan seperti ini, Anda justru harus lebih kencang maju. Karena Anda tidak bisa merubah sistem dari luar sistem, Anda harus masuk. Ya, justru Anda harus masuk ke dunia politik untuk memperbaiki kalau memang ada sistem yang salah. Itu jawaban saya, satu. Kedua, harapan saya dengan membaca, oh kok begini, ini melanggar etika dan sebagainya. Dengan berbekal itu, minimal kalau Anda jadi politisi yang lebih bermoral, saya gitu kan, wah ternyata semua bisa nerima. Jadi harapan saya, dengan banyak membaca, ya nggak harus buku saya toh ya, baca banyak hal lah tentang politik, belajar politik, supaya masyarakat ngerti tempatnya di posisi di mana. Khususnya mahasiswa yang paling berpeluang untuk duduk di kursi legislatif, mungkin suatu saat akan ada yang jadi menteri, mereka yang paling bertanggung jawab. Mereka lah yang disebut pemikir-pemikir bangsa kan sekarang yang di generasi muda. Kalau kita sih nunggu giliran dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, siapa? Ya mahasiswa yang harus membenahi ini. Dengan belajar apa? Ya belajar pada sejarah yang sudah terjadi. Kok begini ya, Bu Ratna sudah dilantik, sudah menang pilkada, tapi gak dilantik-lantik ya, nah ternyata ada lirik-lirikannya di buku itu ya. Itu juga kenapa? Itu nyalahi etika enggak? Saya enggak ingin berpihak pada nyalahkan atau membenarkan. Di situ ngomong, benar enggak nalar politiknya? Anda mahasiswa dan generasi muda, termasuk teman-teman di pedesaan, yang harus bertanggung jawab. Teguran itu wakilmu yang ada di kursi legislatif, gitu loh maksudnya Mbak. Nah dengan cara itu kita ngajari, sorry ya saya bukan ngajari ya, tak cabut bahasa itu, karena saya sendiri bukan akademisi, saya enggak pernah kuliah, saya hanya pengalaman aja. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok kader partai yang begitu militan, saya kagum, tiba-tiba mereka kecewa dan sebagainya. Dinamika itu saya hanya bisa nonton, gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa lo mereka lo ya yang ini menjadi pemeran. Terus di mana pemuda? Ya di situ, sampean suaranya di situ. Mahasiswa, ojo pelongo-pelongo tok, Anda harus teriak kalau ada yang menyimpang. Tapi ya tolong Anda mahasiswa turun ke lapangan harus pakai konsep. Ojo mek teriak dan mau disetir tok. Iki salah mudun, jika sego bungkus meneng. Sorry ya, mohon maaf saya kritik saya gitu. Enggak, cekelen. Apa sih salah? Ayo dibenerno. Masuk mahasiswa itu masih di mata saya masih sesuatu yang hebat banget. Tapi ketika mereka lumpuh, ya siki delok naik. Misalkan satu saat ini lebih kecil lagi pemilihan desa ya. Mereka cuek begitu kadesnya ada masalah, mereka mahasiswa sing turun. Jangan, tanggung jawab Anda mulai awal bagaimana proses pembentukannya harus ngamati sampai teman-teman di pedesaan khususnya. Lu dipikir wong desa gak harus sarjana. Sekarang sarjana leleran sampai ke pedesaan kok. Ya. Iya, betul, Pak. Iya, mereka harus melek politik. Belajar tentang politik melalui buku, salah satunya mungkin ya kalau berkenan ya melalui buku saya. Dan banyak kan buku-buku politik. Banyak buku politik. Targetnya ya supaya mereka melek politik itu. Yang harus dilakukan itu oleh generasi muda. Gitu ya, Mbak Lisa. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira nih Pak, treatment apa nih
yang bisa diberikan kepada masyarakat desa? Karena kan kita semisal pemuda desanya sudah sadar nih Pak, sudah sadar bahwasannya kita pemilik kedaulatan demokrasi itu rakyat. Jadi sebenarnya kita yang masyarakat yang mengendalikan pemerintahan, bukan malah person per person ataupun partai politik dan lain sebagainya. Nah, banyak kan kalau kita ketahui di desa itu kan lebih dominasi adalah golongan tua. Nah, bagaimana nih Pak kita menyadarkan kepada masyarakat desa yang notabene itu yang golongan tua gitu Pak? Gini ya, dalam struktur masyarakat desa itu ya kan gak kabeh tuwek toh. Ya, tadi saya gambarkan ya, di desa banyak sarjana. Kalau sarjana-sarjana yang di desa, banyak orang-orang yang pintar di desa, Anda diam ya Anda salah. Terus ya tugasnya mereka-mereka sing iso menggunakan nalar pikirnya itu yang harus menyadarkan para tetangga mereka, bapak-bapak mereka, orang-orang sepuh mereka. Cerita nono, iki lek sampean meneng iso ngene lho, gitu loh. Terus kudu piye? Ya lek sampean gak setuju ya ngomong gitu. Misalkan ngomong begitu aja. Kan pembelajaran politik itu. Ya, pembelajaran politik. Jangan jadi penonton. Apalagi kalau ada orang desa, orang ngerti dan sebagainya, ada istilah dalam politik itu serangan fajar. Ya, biasanya detik-detik menjelang hari H pemilihan itu ada. Mereka jadi penonton, tapi terakhir-terakhir teriak. Loh, ketika itu dibagi di mana ente kok nggak teriak-teriak, gitu loh. Nah, proses itu yang harus mulai diawasi di lapangan. Mereka harus ketat. Ini apa ini? Amplop apa ini gitu loh. Misalkan begitu loh, misalkan begitu. Misalkan saya mau nyalon kades ya, kemudian saya punya duit, terus mau bikin bagi sembako ya untuk serangan fajar. Gitu. Sembako ini tak capi fotoku misalkan. Nah itu kan, ya kan udah indikasinya gak ikhlas saya nyumbang begitu aja lah gitu loh. Ya, itu juga ada indikasi apa ya? Ya membeli suara mereka, menggiring opini mereka. Akhirnya mereka, alah ya wis timbangan milih kok gak untuk popo gitu. Di sinilah awalnya ruwetnya politik. Melo iku ae wis beno lah lumayan seket gitu. Misalkan seperti itu lah. Nah, ini kan awalnya gitu loh. Kok ketika yang mereka calonkan kemudian terbelit korupsi, terbelit masalah begini, semuanya ngilang. Ayo demo kan kasihan. Jadi gitu ya. Jadi paham ya, bisa nangkep ya omongan saya. Jadi prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi gak bisa, kita nggak bisa diem karena objeknya itu kita dan masyarakat pedesaan. Tadi malam saya sempat diskusi dengan, mudah-mudahan beliau nonton, ada Pak Haryono HO dan teman-teman. Kita sepakat bahwa objek politik itu basisnya masyarakat pedesaan. Kalau di kota lah aktivisnya mungkin yang di kota, ya basisnya di pedesaan. Ingat, tangan parpol nyampe ke desa, ya itu hanya sebatas ketua dan pengurus ranting. Kan ada dewan pimpinan cabang sampai ke desanya pengurus ranting. Ya mereka tok yang bergelut di politik, masyarakatnya enggak. Semestinya mereka kalau aktif di luar kegiatan politik yang mau menjelang pilkada, menjelang pemilu, ya mereka semestinya menurut saya ya aktiflah ke masyarakat, memberi pembelajaran. Mereka yang baju kuning dengan ideologinya Sebarno, dengan ajaran politik begini loh, kita nanti arahnya begini. Sehingga masyarakat gak kaget, kalau itu dilakukan mungkin gak bingung masyarakat. Tapi selama ini kan enggak. Situ salah satu ya, yang disebut kader desa itu kader parpol di desa seperti itu. Selebihnya, misalkan satu desa penduduknya 2.000, pengurus partai biro sih Mbak. Paling banter orang 10, kan nggak nutut. Di mana proses pembelajaran politik? Iya kan? Di sinilah saya bilang, saya setuju dengan pendapat Anda. Teman-teman di pedesaan, khususnya pemuda, orang-orang yang bisa mikir, ya harus melek politik. Mendampingi mereka yang kader partai di desa ini, ya sama-sama menyebarkan bagaimana politik itu yang benar begini. Ojo gelem dingenekno gitu dan sebagainya. Itu pelajaran politik seperti itu loh, sederhana sebenarnya menurut saya. Gitu ya Pak saya. Oke Pak, ini udah agak panas nih. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ditulis di komentar. Kalau kita tahun ini kan kita masuki tahun politik nih Pak, karena ada pilkada serentak. Nah, kira-kira gimana pandangan dari Bapak nih terkait dengan politik dinasti? Karena kan anak presiden nyalon wali kota, terus wakil presiden anaknya nyalon bupati Tangerang Selatan,
terus matunya presiden juga nyalon wali kota, itu gimana pandangan dari Bapak terkait dengan politik dinasti? Karena saya bukan orang politik, mohon maaf, mungkin pandangannya beda. Kalau saya pikir begini ya, politik dinasti itu muncul karena ada sesuatu, mungkin regulasinya. Sekarang saya tanya, ya, saya punya guru ngaji yang pinter, cerdas, wah, apik, wong kita jamin nggak korupsi. Misalkan begitu. Kepingin aku wong itu jadi calon bupati. Pertanyaannya bisa nggak? Dia nggak aktif di parpol. Bisa kan mestinya? Kalau menurut undang-undang. Maka parpol menerima tanpa menerima blokowan, aku tak mlebu nyalon bupati lewat awakmu gitu. Mau nggak? Alasannya partai di tingkat lokal, ya di tingkat lokal ada undang-undang di undang-undang KPU yang saya nggak hafal betul, saya bukan orang akademisi, itu yang mengharuskan harus ada persetujuan dari DPP, maka dimainkan di pusat lah. Jadi itulah yang memunculkan, menurut saya salah satunya yang memunculkan politik dinasti. Karena yang lain terbendung, calon yang mungkin bagus sekali tidak mungkin punya kesempatan, lek gak di duit, lek gak direstui partai. Ya, dari sinilah satu. Kemudian politik dinasti itu muncul ya karena mereka punya peluang kok. Peluangnya aku iso ngobi iki, yang lainnya diblokir lah dan sebagainya kan permainan sama dengan permainan catur aja. Bagi saya sih, jujur, bagi saya tidak setuju. Karena apa? Sekarang contoh lokal lah. Banyuwangi berhasil punya. Iya, hormat saya. Sangat berhasil. Saya yang ngomong sangat berhasil. Iya kan? Terus pertanyaannya, apa gak ono sing lebih? Ya mudah-mudahan. Sekarang giliran ayo yang lain sampai tampil. Karena politik dinasti itu kasarnya omongan. Iya kalau lebih baik dia. Kalau enggak kan hanya melanggengkan kekuasaan saja. Iya kan? Apalagi yang dikaderkan itu, yang dijadikan penerusnya itu kita bisa baca. Misalkan tiba-tiba misalkan bapak saya bupati kemudian saya dicalonkan. Loh wong roh, alah wong atasi budi kok gitu nah. Nah ini kan merendahkan derajatnya bapak saya yang sudah berhasil gitu, contohnya seperti itu. Bener nggak dia selevel dengan bapaknya pemikirannya? Ruginya di situ. Jadi kalau sekarang kemudian muncul pro kontra, ya wajar dan itu hak politik mereka. Tapi saya nggak kepingin masuk ini bener salah enggak. Itu muncul karena ada peluangnya apa ya, mainnya di Jakarta kan bukan orang daerah. Di sini sekali lagi kita yang berpesta tapi sana yang ngatur. Mohon maaf bahasa saya seperti itu. Kita yang berpesta politik, kita yang memilih pemimpin, tapi yang ngatur Jakarta. Kok bisa? Bisa. Yang ini lolos, yang ini enggak. Disuguhi jajan itu mateng gitu loh mbak. Kita maunya beli kukus ya, disuguhi telur goreng. Gak iso makanan gitu loh. Nah, sorry ya, semuanya gitu. Kita mimpi, wah saya besok pesta ini harus makan roti kukus, harus makan bla bla bla. Disuguhno sawi goreng, bukan menghina sawi goreng ya, terlalu sederhana seperti itu. Ini kondisi sekarang, paham ya? Kondisi sekarang. Okay. Kalau menurut saya seperti itu, kenapa kok saya ya ojo lah gentenan lah gitu aja. Maka saya anggap wajar ketika terjadi pro kontra yang luar biasa. Ingat, saya pernah ngomong jauh sebelum ini, nanti dinamika pilkada di Banyuwangi nggak kalah seru dengan pemilihan presiden loh, sampean catat aja gitu. Oh ya iya, 2015 saja kita sudah nebak kok. Ini kalau begini nanti akan muncul begini. Iya betul, iya, nggak percaya, ternyata betul. Dan ini nanti kayaknya proses-proses itu akan muncul lagi mudah-mudahan. Maka saya tetap sebagai masyarakat, ayolah kita milih yang benar dengan naluri kita, gak usah kebimbang apa yang diiming-imingkan gitu loh. Ini barusan sebelum ini tadi ada teman saya yang ngomong, terus Pak Budi gimana Pak, mau milih siapa? Saya ngomong, ini mohon maaf bahasa saya nggak perlu dipakai ya. Pak Budi mau milih siapa? Ya milih sopo-sopo sing apik, karena toh siapapun bupati pengaruh ke saya tetap jadi orang jalanan, saya tetap jadi penulis miskin di rumah. Gitu. Sorry ya. Jadi ya juga ada denger saya gitu. Gitu Anissa, sorry bahasa saya terlalu lugu mungkin. Begitu ya. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan nih dari Hendra Parayogi 98. Apa korelasi antara dunia politik dengan dunia supranatural atau santet Om? Jujur ya, jujur.
saya banyak mendapat cerita itu justru di luar Banyuwangi. Ya, saya nggak ngerti wujudnya, makanya saya pinjam istilah politik santet. Saya nggak ngerti wujudnya. Tapi jangan ngomong enggak. Saya bisa tunjuk hidung dan saya bisa ngarahkan. Bahwa caleg-caleg lu ya akeh sing golek dukun kok, apa sih hubungannya? Iya, serius Mbak saya ngomong. Karena apa? Karena yang dipilih manusia juga mempengaruhi. Wajar, korelasinya ada kok. Itu mempengaruhi sikap dan pemilih apa? Sikap dan bagaimana orang memandang dia kok. Contoh sederhana gandrung, ya. Wah, melepas budaya gandrung. Gandrung itu kalau biasa sampean lihat, gak ono sing ngayu, Mbak. Saya banyak nulis buku budaya. Gak ono sing ngayu. Gak ada yang ngayu. Biasa polos, es. Tapi begitu naik, gak ono wong gak kedanan gitu loh. Apa? Ada proses itu yang mungkin mereka tiru sehingga nggak sedikit ya. Ada yang harus ke alas purwo minta air dan sebagainya. Saya nggak ngerti apa ada hubungannya. Ya ada, mereka kepengen menang kok. Mereka dengan segala ikhtiar kok. Ono sing nyepi, ono sing jaluk banyu supaya orang milih dia. Ya wajar. Gandrung tadi perumpamaan sampai dia digandrungi orang. Lalu digandrungi kan gampang. Ayo ngalor. Nah, korelasinya kan. Nah ya itu hanya ada itu ya. Mumpung saya belum lupa tadi ada pertanyaan yang sempat yang memang harus saya garap ya. Om Budi pernah diteror nggak sama narasumber? Ingat ini, ya. Ini terbuka aja. Saya sering kali ngomong, bukan saja diteror, lebih daripada diteror. Ada pertanyaan, terus gimana Om? Alah, kok tak pikir. Saya keluar misalkan dalam rangka liputan atau apalah dalam rangka kesibukan saya, kemudian saya dibunuh orang, ya sudahlah itu takdir saya sampai di situ. Lola itu tak pikir kan saya takut keluar, saya nggak dapat data, saya nggak bisa nulis buku gitu kan. Terus takut, siapa sih ngomong anak cilik-cilik masih butuh saya. Selama saya nulis buku politik santet, saya 3 kali mendapat ancaman. Takut, siapa sih ngomong Budi Kendel. Tapi saya meyakinkan diri saya, seandainya ancaman itu benar jatuh ke saya, dan saya mati di tangan mereka, berarti itu garis hidup saya sampai segitu. Jadi, kok keren? Lo keren, enggak kita takut loh. Jadi itu Mas ya pertanyaannya, ya, karena menurut saya itu bahasa kejujuran saya menulis buku itu berusaha sejujurnya kok, tanpa memihak. Ingat, kejujuran itu menyakitkan loh Mas. Kalau Anda takut biar jujur, berarti Anda licik, nggak boleh. Gak apa-apa sampean mati karena membela yang menurut sampean bener, silakan. Termasuk buku ini. Buku ini prosesnya panjang. Saya tulis 2 tahun lebih. Ancaman teror, iya. Sok tahu, iya. Iya kalau bayangan saya, kalau ketemu orang di depan, ayo gasaan, mungkin kita masih bisa melawan meskipun saya kalah. Langsung diwedeni pilih tangan. Ingat, saya pernah ngalami saya. Nggak usah tak bongkar Banyuwangi, tahu kok. Saya pernah ngalami. Terus gimana? Isbeno kok tak pikir. Dan ini menjadi dinamika hidup saya. Ternyata apa? Ya, sampai sekarang saya bisa senyum kan, gitu loh. Karena saya melawan ketakutan dengan apa? Dengan apa? Saya yakin aja gitu loh. Begitu ya untuk Mas yang tanya. Teror, sering. Saya dilokno bodoh sudah kenyang. Dilokno macam-macam, bla bla bla. Gak ngurus aku Mas. Gak ngurus. Yang penting saya begini. Ada yang mau lihat nggak? Gitu. Saya bikin buku. Ada yang mau beli nggak? Terserah. Nyatanya sekarang ini gimana orang-orang mau pada cari buku-buku seperti ini? Iya. Buku sudah terbit 4 tahun yang lalu. Kenapa baru ribut sekarang? Iya kan? Iya. Nah, itu contohnya. Ya mungkin seperti itulah Mas ya, Mas apa tadi yang nanya gitu. Saya kira gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang Oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya Om, kira-kira Om, harapan ke depan untuk pemuda desa itu apa Om? Karena kan ini semua banyak yang nonton nih pemuda desa, terus mahasiswa, anak muda. Gitu. Sebenarnya harapan dari Om sendiri itu apa pemuda desa? desa itu harus apa ya, jangan jadi objek melulu gitu loh.
Tadi malam saya cuma lupa ada bahasan kenapa kok disebut desa, kenapa nggak kampung gitu ya. Itu sebetulnya ada sesuatu lah yang saya tidak sempat belajar ya, sudah nggak nutut utek saya. Padahal objek-objek itu adalah di desa. Potensi itu adalah desa. Lek gak percaya, ayo desa rodok ngambek nang wong kota. Wis aja dikei sembarang toko desa. Wis lah terasa. Desa itu basis perekonomian. Iya, ono wong kutha nandur seladah nggak ono. Artinya desa punya kekuatan ngatur dari situ. Ya, ini contoh kecilnya. Terus gimana? Ya desa harus berdaya dong. Desa harus berdaya dong. Contohnya ada perusahaan negara yang ada di satu desa nggak punya kontribusi, mereka kontribusinya ke pusat. Tadi malam ditanya, itu harusnya gimana omnya? Ya salah lah. Kontribusinya harus ke lingkungan dulu lah. Mereka yang jaga kok. Ojo gelem dalane rusak untuk desa sing apa jenenge masyarakat sing disalahno. Nah, contohnya seperti itu. Karena apa? Masyarakat desa ini harus berdaya. Ojo liwat jalanku tok, jalanku rusak, saya punya hak untuk menikmati jalan halus. Kono trukmu gede-gede lewat kene, apa kontribusimu ke desa saya? Gitu. Bangun masjid misalkan lah. Contohnya seperti itu. Masyarakat desa harus berani. Iki sekolah daring nggak ada pulsa, ayo arek sak desa tuh kono pulsa gitu ke BUMN yang ada di desanya misalkan. Loh, hak itu. Karena sebetulnya pemegang kekuasaan itu desa. Nah, harapan saya desa harus berdaya. Ya. Kaum sepuhnya sudahlah mulai istirahat, masih banyak kaum muda. Jangan lempem. Dan nyuruh Anda menghindari jadi petani. Jadilah petani yang pemikir. Oh, keren. Mulai nyangkul sih belajar ya, mau contohnya apa jenenge pasal-pasal, hebat kan? Itu harapan saya desa seperti itu. Melalui semuanya, baik itu secara perekonomian, secara politik, desa harus berdaya, jangan mau dipelokoto. Ya, pemilu kurang 2 hari, rebutan rebut desa, serangan malam hari, ngedum amplop ya. Besoknya ada apa namanya? Ada serangan sembako gitu. Ya, itu harga perjalanan politik 5 tahun, Mbak, dibayar hanya seperti itu. Dan kebanyakan objek desa. Ayo wong kutha, coba ada kampung saya ini di pinggiran kota lah di daerah Karangrejo. Ayo lewani serangan nomor ini. Nggak berani. Maka tetap aja di desa jadi objek. Disitulah saya kepingin teman-teman khususnya yang muda, yang masih akan meneruskan estafet kepemimpinan. Anda harus berdaya, jangan mau masyarakat sampai di pelokoto, baik secara politik maupun ekonomi. Jangan berlebihan juga menuntut hak. Yang nalar aja lah. Karena mereka bisa duduk jadi anggota DPR, Anda yang milih. Anda yang punya hak milih. Lalu sama tak setir-setir. Sama ini nyoblos apa? Gak kenal aku mas. Gini. Ada kok teman saya gitu. Lu kok nyoblos iku ya? Ya wong aku itu amplop 50, subhanallah gitu. Segitu murahnya kan akhirnya. Nah, disitulah teman-teman desa ini harus berperan. Memberi penyadaran kepada orang-orang desa, kepada keluarganya minimal gitu ya. Gitu ya Mbak. Jadi caranya untuk bisa tahu ke sana, ya ayolah melek politik. Sekarang gadget ini sudah gak terbatas milik orang kota. Ya, di pelosok desa tempat saya di Lecin sana ya, orang dusun itu dulinannya wis sudah Instagraman gitu. Artinya informasi sudah begitu terbuka. Tolong ojo-ojo sing konyol-konyol tok sing didelok. Lah iya. Apa kira-kira pembelajaran yang kita sampaikan diserap sampai gini gelar diskusi lah. Seperti ini saya salut, sampean masih ingat sama bagaimana teman-teman di desa, hormat saya loh Mbak. Gitu ya, Mbak Anissa. Oke, siap. Gitu Mbak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Terus Om nih banyak sekali yang tanya nih, apa bukunya ini gimana cara ordernya nih? Dari teman-teman banyak sekali yang tanya. Saudara ya, sebelum tanya ini ya, apakah daerah sekarang politik santet masih dijadikan alibi oleh orang-orang yang berkuasa di Banyuwangi? Pengaruhnya pada warga sendiri itu bagaimana? Ya pengaruhnya jelas. Masalah gak ngerti deng-dengan, roro kaget. Ingat ya, kita ngomong sejarah ya, nggak ini ya. Kita ngomong sejarah saja. Sejarah saja. Ini yang termasuk yang termaktub dalam buku saya. Ya. Ketika 2010 kalau 2005 mau pemilu 2005 ke 10. Pergantian dari zamannya Pak Samsul. Kemudian muncul pemenang namanya Bu Ratna Ani Lestari. Semua terheran-heran kaget. Semua terheran kaget.
Bagaimana kok seperti ini? Bagaimana kok seperti ini? Pengaruhnya bagaimana? Belum lagi kelompok budayawan punya komentar sendiri dan sebagainya, bla bla bla. Keterkejutan masyarakat jadi pertanyaan saya. Loh, iya saya winginane kon milih iku piye gitu. Gitu ya. Itu apa tadi pertanyaannya, Mbak? Yang pertanyaannya Nisa. Yang terakhir tadi loh. Oh, anu buku ya. Oke. Itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang paling tidak kalah penting bagi saya mohon maaf. Ya beginilah kalau orang punya kemampuan terbatas seperti saya ngaclak nulis buku politik seperti ini. Saya tidak punya apa-apa kok, saya nyekolah saya aja sudah dibotangi kok, Mbak. Sedangkan buku saya yang mau nerbitkan itu hanya penerbit indie. Penerbit indie itu harus bayar dulu. Saya tidak punya duit sampai rundingan, dicetak terbatas dulu baru jalan. Ya. Dan royalti saya juga nggak karuan karena memang namanya penerbit indie. Oke lah, tapi saya ikhlas karena buku saya banyak baca. Pertanyaan itu saya jawab ya. Untuk yang lain, saya masih punya ide, masih saya kontak penerbitnya masih siap. Tapi saya belum siapnya apa? Karena harus bayar dulu. Tapi saya sarankan sebaiknya Anda sabar. Di sini kebetulan ada teman saya, Mas Hasan, selamat malam Mas Hasan Su. Itu sedang membantu saya. Bagaimana buku saya nanti akan menjadi e-book. Menjadi e-book yang bisa Anda akses melalui HP Anda masing-masing. Tapi yang bayar ya, ojo gratis-gratis teman gitu loh. Jadi nanti buku ini akan menjadi e-book berbayar. Sama dengan Anda punya bukunya kok. Isinya tidak berkurang sama sekali. Itu solusi alternatif yang paling tepat menurut saya. Tapi kalau ada permintaan tetap kita akan cetak karena orang biasanya buku ini pajangan di apa namanya? Di perpustakaan. Saya aja seneng kok. seneng. Asik kan? Asik sejarah loh ini. Jadi insya Allah ada, tapi nggak banyak. Saya kan harus ngukur. Sik ngumpulno hasilku arek-arek, engko arek pesen sampai ini baru geruduk gitu. Dan lagi mahal memang buku ini. Jujur, buku ini nggak murah. Untuk ukuran saya nggak murah. Saya tanya yang terakhir, pembeli terakhir itu harganya berapa? Gitu loh. Nanti kalau ada kaget, nggak ngerti saya kenapa kok mahal. Karena bukan saya yang jual, distributornya yang jual. Gitu ya. Satu, kedua, mohon sabar. Nanti pasti tak kasih tahu, tak umumkan. Juga minta tolong Mbak Nisa ya, bahwa nanti buku saya akan jadi e-book. Karena selain buku ini juga banyak dicari buku saya. Gandrung Sewu, membangun menara budaya dan sebagainya itu, lilin yang habis terbakar, itu semua itu dicari orang. Nah saya ini wacak pokok nulis saya, bumbu biaya distribusi nih, orang yang nembui ke saya penulisnya gitu. Saya mohon maaf karena kondisi itu. Karena selama ini nggak ada orang yang mau dekat ke saya. Mohon maaf ya, orang-orang yang berduit itu nggak pernah ada yang mau dekat. Jadi aku ya sawisone lah, namanya anggap hobi aja gitu Mbak Nisa. Ya, untuk teman-teman yang pengen pilih buku, sebetulnya bisa harus pre-order, tapi saya lah resiko lah, gak usah lah. Nanti saya sabar aja lah, tak cetak sebisa saya. Ya, sampai waduh, yang pesen. Tapi kan aku maksudnya di duit isi, ketok nemen ya. gitu Mbak. Soalnya menarik sekali nih Om terkait dengan politik. Kalau kita berbicara politik kan karena kehidupan kita itu tidak jauh-jauh dari politik gitu kan. Makanya kemarin setelah share terkait dengan diskusi politik santai, terus ada bukunya lagi kan. Nah itu menjadi pertanyaan juga nih teman-teman, ini ordernya gimana ya gitu. Karena kan memang buku udah 4 tahun yang lalu, tapi karena isinya itu menarik, jadi banyak yang ingin order gitu. Betul. Jadi saya pikir gini ya, saya kebetulan aja lah bisa bikin seperti itu. Saya hanya nulis nyambung-nyambung sebuah kronologis, gitu loh. Jadi kronologi saya tarik ke belakang, mulai awal zaman genjer-genjer ya. Kenapa genjer-genjer si penciptanya, senimannya, kemudian terstigma negatif, kemudian dicap ini sayap kiri dan sebagainya. Itu menarik bagi saya, gitu loh. Dan sekalian menggambarkan itu bahwa itu sebetulnya dinamika politik. Orang tidak akan pernah tahu bahwa di Banyuwangi ada kejadian tentang PKI itu yang jaraknya hanya sekitar hitungan hari dengan kejadian G30 SPKI di
buaya dan sebagainya. Itu kan sejarah supaya tahu. Dengan tahu sejarah orang kan hati-hati gitu. Termasuk politik, ya. Mohon maaf ternyata kita sedikit sitir ya. Saya tanpa sengaja juga suka semacam menemukan sesuatu yang saya tulis di situ. Oh ternyata ini konspirasi. Saya tidak nulis konspirasi awalnya itu. Oh ini ketemu iki rundingan, kono ayo iku dijegal. Itu kan konspirasi ya, bahasa sederhananya begitu. Ya. Oh kaget saya. Oh konspirasi. Oh ada saya sebut konspirasi ya begitulah, konspirasi kaligus untuk jegal ini dan sebagainya. Itu ternyata bisa menjadi studi kasus, Mbak Anis, ya. Menjadi studi kasus, oh begini toh perjalanannya politik, oh begini toh strateginya parpol itu jegal orang, gitu. Dan sebagainya, ya. Alhamdulillah di buku cerita bagaimana Samsul Hadi memimpin, bagaimana Samsul Hadi itu menghadapi masyarakat, gitu ya. Termasuk Bu Ratna. Mungkin masyarakat Banyuwangi masih ingat ya, Ratna seorang perempuan ya. Halo, masih dengar ya? Dengar. Halo? Bu Ratna Anusari. Nah, masyarakat saya yakin ketika Bu Ratna itu dipaksa turun dengan di demo, ya, tanggalnya saya lupa di sini. Itu diundangkan anggota PGRI sak Jawa Timur dikerahkan orang Banyuwangi. Hebat nggak Banyuwangi ini politiknya? Hanya untuk nurunkan Ratna. Serius, dan itu kejadian kan? Saya nggak nutupnya waktu itu kejadian kok. Nah, sampai segitu kan mestinya kita dengan saya tulis begitu kan orang bisa mengingat-ingat lagi membaca. Apa sih Bu Ratna itu? Masalahnya gitu. Maksud saya pendidikan politik itu harus ke situ. Gitu ya. Gak sekedar Ratna wedo ayo di demo gitu. Nggak sekedar segitu gitu. Ya, itu kan termasuk pendidikan politik yang benar menurut saya. Kebetulan itu hal-hal seperti itu banyak saya rangkum, termasuk awal kepemimpinan anak sampai terakhir buku itu jadi. Kemudian saya ditelepon orang, Pak Budi harus objektif. Oh ya, kenapa? Sisi keberhasilan. Oh iya, saya harus ya. Kemudian muncul di bab terakhir Banyuwangi bertabur penghargaan, contohnya seperti itu. Itu kan fair kita memberi pendidikan politik. Siapa yang berhasil membawa Banyuwangi ini harus diakui dong. Artinya itu juga politik, gitu loh. Itu juga politik, gitu loh. Dan mudah-mudahan lah sekedar kabar saja, karena saya juga banyak menerima bukan teguran, menerima dorongan. Mudah-mudahan buku saya jadi trilogi, jadi ada sambungannya nanti ini. Ya, mudah-mudahan politik dinasti nanti bisa jadi judul buku saya kedua nanti. Ya mau ditunggu nih, ditunggu banget. Iya, tadi sudah tak putuskan. Mungkin mohon maaf yang punya istilah politik dinasti mungkin kita pinjam lah judulnya. Karena menarik kok politik dinasti itu gitu loh. Menarik bagi saya gitu. Saya tidak ada kepentingannya apa. Mbok setan pun yang jadi bupati apa urusannya dengan saya? Wong saya tetap aja miskin. Saya tetap aja pas-pasan. Saya bukan pelaku politik masalahnya gitu loh. Tapi saya aktif. Saya gunakan hak saya untuk memilih gitu loh. Enggak gak cocok ya gak nyoblos aku gitu. Gitu aja. Gitu ya Mani saya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Hendra Prayogi 98. Apa dampaknya Om ketika para calon menggunakan kekuatan supranatural dalam kontestasi politik? Dampaknya ya tergantung. Ingat, saya sebetulnya nggak kepingin ngomong masalah sisi supranatural ya. Tapi saya orang Banyuwangi, ya. Ini sedikit nyimpang, Pak ya, sedikit nyimpang. Kalau analisa saya sih, supranatural itu begitu hebat. Itu karena apa ya namanya? Punya sugestivitas yang tinggi di masyarakat. Pernah kejadian Sebelang oleh Sari ini ketika zaman Jepang dihentikan, nggak boleh, nggak berani main mereka, nggak berani main. Kemudian ketika Sebelang itu nggak main dalam kurun waktu 3 tahun, itu ada Pak Gebluk, Mbak. Ini sejarah. Ada Pak Gebluk, ya kayak sekarang inilah, tapi lebih keras. Sore sakit, paginya meninggal gitu. Dulu kan nggak ada puskesmas ya dan sebagainya. Akhirnya orang nyimpulkan gimana waktu itu masyarakat? Nyimpulkannya ini gara-gara Sebelang nggak boleh. Ini harus ada Sebelang. Kan sugesti. Sehingga sampai sekarang di Olehsari, meskipun dibantu pemerintah atau tidak, Sebelang Olehsari akan tetap digelar. Meskipun dengan cara urunan yang disebut mupu. Gitu ya. Nah, itu sugesti. Sama dengan supranatural. Lek sampean percaya, aku diguna-gunain Pak Budi. Sampean begitu percaya, ya gendeng tenan sampean nambah aku. Ya peringisan lah, hihi. Gak makan. Itu sudah selesai. Oh itu balik, sorry ya. Saya selamain sebetulnya. Contoh sederhana dengan supranatural ya.
Saya sudah bikin tulisan dalam bahasa Osing, sudah dimuat di Lontar kalau nggak salah. Dulu orang sakit di desa itu, anak-anak sakit ya, manasi gitu, iki sumang gitu. Terus apa? Jalukno banyu nangiku gitu loh. Gak digawe nang puskesmas, sudah ada puskesmas. Jalukno banyu nangiku. Sehingga orang pinter. Jalukno banyu no gelas, kepala gelasnya didoni barang, tuh kayak no diraup no. Ya waras. Anak-anak itu. Sembuhnya itu bukan karena airnya menurut saya, karena sugestivitasnya yang tinggi. Sama pengaruhnya dengan mereka. Dan apalagi ini ngomong pemilu, objek politik ini kan masa banyak. Masa santet mendem kabeh toh. Kan tidak mungkin gitu ya. Menurut saya ada pengaruhnya. Mungkin kalau ditembakkan ke orang per orang mungkin nyaut ya. Tapi lek masa didukuno kabeh. Aku tak belajar dukun ae lek ngono iso nundukno orang satu desa misalkan. Gak mungkin lah. Tapi kalau ngomong pengaruh itu ada. Dalam bentuk mungkin gangguan. Ingat, ini Banyuwangi. Ngomong gangguan. Saya percaya enggak percaya kita hidup di era seperti ini, ngomong seperti tanah rural. Contohnya begini, kita pernah ngomong. Sampai percaya api, gak percaya ya meneng wae, gak usah sampai bahas gitu. Ini Banyuwangi gitu. Saya kira gitu ya jawabannya Mas apa tadi ya? Hendra Prayogi. Mas Hendra, terima kasih Mas Hendra. Oke, ini nggak kerasa ya Om, udah mau 1 jam nih. Kira-kira yang terakhir ya Om ya, kesan-pesannya nih untuk para pemuda desa di Indonesia yang lagi nonton live kita bersama-sama. Pesan saya sederhana, sekarang ini saya juga bukan terobsesi ya, yang saya rindukan itu teman-teman muda ini banyak muncul jadi penulis. Banyak yang bisa Anda tulis di desa Anda, di lingkungan Anda. Itu jejak Anda. Tulislah. Di situ loh kita itu baru tahu. Saya tahu politik ketika nulis buku politik santet gitu. Dengan belajar Anda nulis, apapun aja mikir itu terbit manapun. Baca, nulis. Selain kegiatan kita sehari-hari. Pesan saya, dengan cara itu, ingat istilah, buku adalah jendela dunia. Ya, kalau kita nggak baca buku, sekarang ada gadget, kita nggak nengok gadget gini sehari, kita seperti buta. Pesan saya, ayo di tengah kesibukan kita, jangan lupa kita belajar. Teman-teman yang masih punya kemampuan nulis. Potensi desa, jadikan buku. Laku nanti. Apa yang terjadi ngeritik ini, jadikan buku. Jangan jadi kritikus omong kosong. Teriak-teriak, oh ini sih korupsi, tapi ditakoni datanya gak duwe. Mohon maaf, mereka jualan. Kalau saya bahasa jual ya, kalau Anda punya data, jadikan buku, lebokno pasal-pasal itu duduhno ngene lho. Anda nggak dilawan. Ini fakta hukum. Saya berharap seperti itu. Kita sudah nggak saatnya lah ngomong-ngomong kosong, cuma tunjuk hidung begini, sudahlah. Yang masih seperti itu monggo. Kalau teman desa saya pikir Anda harus bangkit, berdayakan desa baik secara politik maupun ekonomi. Anda punya potensi. Desa itu selama ini menjadi objek. Desa itu menjadi objek menentukan. Lek gak percaya ayo dites desa sak Indonesia kon ngambul lah gak jadi popo negara iki. Lo serius? Objeknya kan desa artinya lah. Kalau masyarakat desa berdaya, ya lumayan. Mungkin target politik bisa mengendalikan itu iya gitu. Ya. Jadi itu pesan saya, ayo bangkit berdaya bersama-sama. Kita di kota dijak ngomong, ayo apa kegiatannya yang baik gitu. Saya kira itu Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya Om Budi ini terkait dengan sharing-sharing kita malam hari ini. Oke, sebelum saya lupa, saya terima kasih juga banyak teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada satu teman, tak sebutkan namanya aja, namanya Ahmad Rosid. Ini beliau ada di Halmahera Utara. Halo bos, penegak hukum ini, salut saya. Kangen dengan Banyuwangi, rela-relanya dia mantengin begini gitu ya. Banyak ini salam dari Banyuwangi. Inilah Budi Osing yang suka ngoceh kayak Anda kenal dulu. Kangen Banyuwangi, datang lagi ke Banyuwangi. Banyuwangi maju sekarang. Oke, mantap, luar biasa. Oke, siap Pak.